إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita ke ayat 9 dari surah Al-Hijr insyaallah. فاتح الحضر النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه على هذه النية وكلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah di ayat yang lalu bagaimana orang-orang kufar Quraisy mengecam, mencemooh, bahkan menganggap Nabi adalah seorang gila dengan menyebutkan waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun, dan mereka mengatakan wahai orang yang diturunkan kepadanya adz-dzikru, yakni Al-Qur'an, ya, dikatakan innaka lamajnun, sungguhnya kamu orang gila. Nah, di sini juga kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna nahnu nazzalna dzikra, ya. Allah kembali mengulangi penyebutan Al-Qur'an itu sebagai adz-dzikr, ya. Ya, sebagai ini juga penjelasan bahwasanya adz-dzikru di dalam ayat yang sebelumnya itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami menurunkan adz-dzikra, ini Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan inna, ya, dhamir nahnu, bukan berarti Allah itu banyak, ya, tapi inna di sini, ya, Allah gunakan, ya, untuk bagaimana Allah ingin menyebutkan peran dari hamba-Nya. Karena dalam proses turunnya wahyu, Allah mengikut sertakan peran malaikat Jibril di sana. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kamilah. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan adab yang Allah contohkan kepada kita. Ya, Allah beritahukan kepada kita, kalau kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan orang lain, jangan kita akuin kita melakukan itu sendiri. Ya. Oh, misalnya seorang pejabat, ya, dibilang kitalah yang membangun negeri ini, akulah yang membangun negeri ini. Padahal dalam pembangunan tersebut,
ya dia menggunakan pembantu-pembantunya, dia menggunakan ahli-ahli, ya, yang membantu dia dalam membangun satu kampung misalnya. Ya, hendaklah diakui itu. Ya, mereka juga berperan. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, ya, berperilaku seperti itu, arti beradab. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi Allah yang menurunkan Al-Qur'an karena mengikut sertakan peran malaikat Jibril, maka Allah gunakan kata kami. Sering juga kata nahnu ini digunakan untuk limu'azzam nafsuh, limu'azzam nafsuhu. Jadi atau untuk apa? Limu'azzim nafsah artinya untuk mengagungkan dirinya, ya. Bisa seperti itu. Tapi ini di sini yang jelas sekali bagaimana Allah mengikut sertakan peran hambanya di dalam proses turunnya wahyu. Wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi kami juga yang menjaga Al-Quran. Begitu juga dalam penjagaan Al-Quran ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan peran hambanya mulai sejak diturunkan, dijaga, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, dari apa campur tangan maupun susupan dari para jin, ya, yang ingin mendengarkan, ya, berita langit seperti itu. Sampai ketika diturunkan, kemudian, ya, dihafal oleh banyak manusia, dimulai dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ya, kemudian tabiin, dan seterusnya, ya, terutama sekali juga dihafal oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini artinya bagian dari penjagaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, wa inna, dan sesungguhnya kami, Allah juga mengikut sertakan dalam penjagaan ini peran hamba-hambanya, yaitu para hufadz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Inilah merupakan bentuk penjagaan Al-Quran, penjagaan keautentikan Al-Quran sampai saat ini. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Penjagaan Al-Quran sampai saat ini jutaan manusia menghafal Al-Quran, ya. Sehingga tidak ada jangankan satu ayat, satu kata pun atau satu huruf pun yang coba dihilangkan, ya, atau ditambahkan pasti ketahuan. Belum lama ini kalau tidak salah di salah satu percetakan di Bandung yang mencetak Al-Quran, ada kesalahan satu kata. Ketika Al-Quran ini sudah disebar, seminggu kemudian ketahuan ada kesalahan tersebut, diprotes ke percetakannya, ditarik kembali kemudian dari peredaran Al-Quran tersebut. Jadi ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, nanti kita bahas di sini panjang lebar pembahasannya, ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, ya, karena kan sekarang buru-buru mau ke Cisarua, ya, menjemput Umi, mau kontrol ke rumah sakit. Jadi di sini penjelasannya panjang lebar. Kenapa? Mu'allif jelaskan karena banyak, ya, riwayat-riwayat baik dari Ahlus Sunnah maupun dari Syiah yang mengatakan, oh, Al-Quran ini ada yang kurang seperti itu. Ya. Ini dibahas oleh mu'allif. Ya, sering kan dibilang karena Qurannya misalnya Ahlus Sunnah itu Qurannya orang Syiah itu kurang, ya.
Ini adalah dibilang ada itu disebutkan di kitab itu. Memang sebagian ada yang meyakini seperti itu, tapi itu adalah enggak benar. Ulama-ulama muktabar dari mereka, mayoritas dari mereka mengatakan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah ini Al-Quran yang ada pada sekarang ini adalah sama seperti Al-Quran yang diturunkan pada masa Rasulullah SAW. Ini riwayat-riwayat yang ini bukan saja di Syiah, tapi di Sunnah pun seperti itu. Bahkan di hadits Bukhari menyebutkan di dalam Al-Quran, nah itu ada ayat yang hilang seperti ayat rajam. Berarti Al-Quran tidak dijaga. Atau ada riwayat lagi disebutkan ketika Rasulullah SAW meninggal, ada kambing yang memakan mushaf Al-Quran yang sudah disusun di zaman Nabi. Ada juga ayat radha'ah katanya. Ayat radha'ah itu dulu ada kata kita masih baca kata pada zaman Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, ayat ini hilang. Ini ada riwayat palsu, ya. Walaupun ini ada di kitab-kitab saya, ini mencederai Al-Quran. Ini adalah riwayat bohong, palsu yang disusupkan untuk mendiskreditkan Al-Quran, untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kurang. Dan ini banyak, sehingga masih banyak di antara kaum muslimin mengakui ada ayat rajam yang mansuh, katanya, yang dihapus seperti itu. Yang nggak ada udah. Ya. Nah ini semuanya adalah kebohongan yang kalau itu dipercaya berarti kita nggak percaya firman Allah ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, seperti itu. Ya, mungkin karena mengejar waktu, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah nanti kita baca tafsirnya dan penjelasannya panjang sekali di sini memang, yaitu untuk menghilangkan anggapan-anggapan bahwasanya Al-Quran itu ada yang kurang ayat-ayatnya. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفة وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.